Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-17, dan ada beberapa hal indah yang ingin saya bagikan dari sabda Allah yang akan diperdengarkan kepada kita hari ini. Hari ini gereja mengajarkan kepada kita doa Bapa kami yang menjadi model bagi kita semua, menjadi model doa kita, dan bukan hanya harus menjadi model dan cara kita berdoa, tetapi menjadi lifestyle of our life. Maksudnya menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, yaitu doa Bapa kami. Dan pertama-tama kalimat pembukaan dari Injil hari ini mengatakan bahwa ketika Yesus sedang berdoa, hal pertama dan utama yang harus kita pelajari pada hari ini adalah bahwa untuk mengetahui bagaimana cara berdoa, orang harus belajar berdoa. Dengan berdoa kita baru tahu apa itu doa sebenarnya. Yesus dalam keadaan berdoa, dan para murid tahu Yesus dalam keadaan berdoa dan sedang berdoa, menghantarkan seluruh intensinya dan juga para muridnya kepada Sang Bapa di surga. Para murid meminta, ajarilah kami untuk berdoa. Dan hari ini doa yang diberikan oleh Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, mengajarkan kepada kita bahwa pertama-tama Allah yang saban hari terasa jauh, Allah yang saban hari harus ditakuti dan tidak boleh disentuh dengan kata-kata kita, hari ini diperkenalkan kepada kita sebagai Abba. Abba artinya seorang ayah yang begitu dekat dengan kita, mencintai kita dengan cara yang istimewa, yang orang katakan intimate. Artinya dia yang lebih dekat dengan kita, mengetahui segala keluh kesah kita. Dan yang berikut, yang utama dalam kehidupan kita adalah bahwa hidup kita sebagai orang-orang terbaptis haruslah memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tutur kata kita, perilaku kita, dan semua tindakan kita, dan karakter kita atau lifestyle kita harus pertama-tama memuliakan Allah Bapa di surga, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan barulah kita mampu menjadi terang bagi sesama, menjadi Kristus bagi sesama, dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan untuk menjadi kerajaan Allah atau menjadi kehadiran kerajaan Allah di dunia, kita butuh makanan. Makanan yang diajarkan kepada kita hari ini bukanlah makanan yang akan mengenangkan badan kita, tetapi orang katakan, berilah makanan jiwa kami dari hari ke hari. Makanan jiwa kita bukan lain, hanyalah tubuh dan darah Kristus yang akan kita santap dalam Ekaristi. Ekaristilah yang harus menjadi sumber dan juga puncak kehidupan kita dalam memuliakan Allah dan menjadi Kristus yang lain bagi sesama. Dan dalam berdoa haruslah hal-hal ini yang kita minta kepada Tuhan, yaitu menjadi Kristus yang lain, memuliakan Allah, dan menjadi terang bagi sesama. Dan juga kelanjutan bacaan Injil hari ini, Yesus mengetengahkan kepada kita bahwa orang yang meminta bukan hanya satu kali. Untuk mendapat berkat, kita harus mengetuk berulang-ulang, meminta berulang-ulang, dan mencari berulang-ulang supaya kita bisa memperoleh rahmat Allah. Seringkali kita berdoa hanya satu kali, kita meminta rahmat Tuhan hanya satu kali, lalu seolah-olah kita menyalahkan Tuhan karena rahmat tidak kunjung datang. Hari ini setelah doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita, mintalah berulang-ulang atau senantiasa. Artinya bahwa kita tidak boleh lelah untuk berdoa. Senantiasa hidup kita harus dipenuhi dengan doa, supaya seluruh karya kita, seluruh usaha kita, dan juga kata-kata kita dan kehadiran kita menjadi sebuah tanda berkat dan rahmat bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, dan juga bagi sesama. Hari Minggu ini Allah memberikan kita teladan untuk menjadi orang-orang yang baik dalam gereja, orang-orang yang senantiasa berdoa. Namun yang kita minta adalah kehadiran Kristus, kehadiran kerajaan Allah, dengan tujuan kita untuk memuliakan kehadirannya dan juga menjadi Kristus yang lain bagi sesama. Mari kita berdoa, semoga kita menjadi terang dan garam bagi sesama, dan semoga kehadiran kita menjadi kehadiran Allah yang begitu memberi damai kepada dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.